Hai semuanya, hari ini aku mau bahas film childhood favorit aku yang aku dulu seneng banget nonton tapi juga traumatizing at the same time. Jadi filmnya ini judulnya, kalau kalian nggak tahu, judulnya Coraline. Ini bukan film animasi tapi ini film stop motion. Coraline ini dibuat di tahun 2009 dari studio namanya Laika Studios, dan Laika ini memang specialize in stop motion animation. Jadi Coraline ini sebuah stop motion animated dark fantasy horror film yang ditulis dan disutradarai oleh Henry Selick, dan ini based on the 2002 novella by Neil Gaiman. Jadi film ini tuh aslinya sebuah novel yang diadaptasikan menjadi sebuah stop motion film oleh Laika Studios dan akhirnya jadilah Coraline. Sebenarnya ini kalau dilihat-lihat itu kayak film anak-anak ya, tapi kalau aku sebagai anak-anak yang nonton, dan banyak sekali yang nonton, itu juga merasa trauma karena ini memang take-nya agak gelap dan apa yang dibahas itu juga cukup mature, dan di sini ada banyak banget kayak Easter eggs. Kalau mau dibahas satu-satu kita gak bakal selesai videonya, jadi aku jelasin aja ceritanya secara singkat. Jadi Coraline ini sebuah anak yang barusan pindah, dan di sini dia nggak merasa disayangi oleh orang tuanya, sampai akhirnya dia ingin orang tua baru yang lebih fun lah buat dia, yang lebih fun di dalam konteks anak-anak. Nah di sini dia menemukan sebuah pintu kecil yang membawanya ke sebuah dunia lain, di mana orang tuanya ini selalu melakukan apa yang dia mau, melakukan semuanya yang dia inginkan. Dan akhirnya ternyata di akhir itu orang tua lainnya atau the other parents, other mother dan other father, ini sebuah dunia lain di mana other mother ini ternyata, spoiler alert, is a bad guy. Ya harusnya nggak se-spoiler itulah, dia serem mukanya, tapi ya nonetheless dia sebuah bad guy. Dan dia ternyata menggunakan semua kesenangan ini untuk memperangkap anak-anak yang ingin dunia yang lebih fun menurutnya mereka, tapi sebenarnya itu juga kurang baik untuk mereka. Di sini aku nggak mau ngomong terlalu banyak tentang filmnya karena memang betul-betul kalian harus nonton sendiri. This is really good, really fresh, dan even though ada unsur horornya, tapi banyak sekali unsur yang comforting buat aku, dan itu merupakan salah satu alasan kenapa dulu waktu aku kecil, walaupun aku ketakutan, aku tetap minta nonton terus film ini. Dan film ini juga ada perbedaannya dari novelnya, seperti salah satu karakter yang cukup signifikan dalam filmnya yang namanya YB. Dia itu ternyata nggak ada dalam novelnya. Jadi pas aku baca novelnya juga, aku juga cukup shock. Ternyata YB ini nggak ada. Padahal dia itu salah satu iconic character yang ada di filmnya. Begitu. Sebenarnya film ini tuh banyak sekali hidden messages-nya, banyak sekali pesan moral yang kita bisa dapatkan. Tapi di sini aku lebih mau bahas ke Laika Studios, studio yang bikin Coraline ini. Jadi so far Laika ini telah memproduce banyak sekali film stop motion animation. Nah, Laika Studios ini salah satu foundernya itu Travis Knight, dan dia ini bisa dibilang nepo baby. Buat kalian nggak tahu nepo baby itu apa, itu kayak anaknya dari orang yang sudah sukses, yang sudah kaya, dan dia memang lebih mudah lah untuk masuk ke dalam dunia yang dia inginkan karena prestasi dari orang tuanya. Travis Knight ini merupakan anak dari Phil Knight yang merupakan co-founder dari Nike. Jadi technically Travis Knight ini juga nepo baby, tapi dia menggunakan apa yang dia sudah dapatkan untuk membangun Laika Studios ini, sebuah stop motion animation studio yang bisa dibilang gak sebesar Disney, gak sebesar Pixar, tapi tetap dapat menghasilkan sebuah karya yang penuh dengan makna dan bukan hanya sekedar cash grab seperti banyak studio-studio besar sekarang. Dan menurutku itu patut kita apresiasi. Dan mungkin kalian yang masih belum tahu tentang Laika Studios dan film-film yang dikeluarkan oleh Laika Studios ini, menurutku sebuah opportunity yang pas. Itu banyak banget comfy films yang mereka keluarkan yang cocok banget buat semua umur sebenarnya. So that's my rating about Coraline. Kalian perlu banget nonton. Mungkin aku agak bias ya karena ini memang childhood
film aku. Jadi I would rate this like a 9 out of 10. It's a really good film, it's a really good comfort film. It's a bit scary tapi ada makna yang dalam di balik semua keseraman itu. Dan go check out Laika Studios dan film-film mereka, itu bagus banget. Aku rekomendasiin selain Coraline juga, but you can start with Coraline karena itu merupakan yang salah satu yang besar lah, daripada yang lain juga masih belum cukup terkenal. Yang ini memang yang paling terkenal, jadi kalian bisa start di situ, mulai digging lagi masuk Laika Studios, dan aku jamin kalian pasti menemukan banyak banget masterpiece yang bukan dibuatnya itu cuma buat profit, tapi karena mereka ingin menceritakan sebuah cerita dari hati. Anjay. Oke, kayaknya cukup dari aku. Semoga kalian enjoy, semoga kalian bisa digging lagi di Laika Studios dan Coraline. Dan I will promise you kalian bakal nemu banyak banget gold, karena itu bukan cuma studio yang pengen profit, tapi mereka benar-benar peduli tentang cerita yang mereka keluarkan. Dan menurutku that's all what filmmaking is all about the stories dan about the message that you're trying to say. So I will see you all next time with another list of amazing movies that you should definitely watch. Bye bye. It's Coraline. Caroline what? Coraline Jones.